Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Busan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vika Aranaya dengan NIM 404-22024, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban Bumiayu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis kajian buku teks untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian buku teks yang diampu oleh Bapak Iksan Wahyudi. Buku teks yang berjudul Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 tahun 2021 disusun oleh Rahmah Purwahida dan Maman. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Komplek Kemendikbudristek, Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada kelayakan isi. Pada poin yang pertama yaitu keselarasan dengan tujuan kurikulum. Keselarasan buku Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 dengan tujuan kurikulum. Adapun struktur buku yaitu kata pengantar, prakata, daftar isi yang memuat bab 1 sampai bab 7, petunjuk penggunaan buku, capaian pembelajaran, ujian capaian pembelajaran akhir tahun, informasi pelaku penerbitan, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. Buku ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning untuk model tatap muka. Di dalam buku ini, siswa akan menemukan gambar-gambar sebagai penanda kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Buku ini mencerminkan kompetensi dasar dan pencapaian pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Hal ini terlihat dari bab-bab yang sesuai dengan keterampilan berbahasa dan bersastra seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Setiap bab memiliki tujuan pembelajaran yang terstruktur. Contohnya pada bab 1 halaman 3 mencantumkan tujuan pembelajaran untuk menganalisis teks deskripsi. Jadi siswa diminta untuk menyimak sebuah teks lalu mengisi tabel pernyataan dengan cara mencentang benar atau salah. Poin yang kedua yaitu relevansi materi. Dilihat dari segi materi pendukung dalam buku Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Misalnya bab tentang keunikan adat istiadat suku Abuy pada halaman 9 sampai 15 mencakup tema kebudayaan yang dapat menambah wawasan siswa tentang keberagaman budaya Indonesia. Pada halaman ini, siswa akan membaca teks deskripsi yang berjudul Keunikan Adat Istiadat Suku Abuy. Setelah membaca, siswa akan belajar menganalisis ciri-ciri teks tersebut dengan menentukan benar atau salah pernyataan yang disajikan di bawah teks. Lalu penugasan yang mengarah pada penggunaan teknologi, seperti akses ke video YouTube menggunakan kode QR pada halaman 3. Poin yang ketiga yaitu keakuratan materi. Keakuratan materi dalam buku ini yaitu konten buku didukung oleh sumber yang valid, misalnya referensi artikel seperti dari tempo.co dan deskripsi data tentang objek budaya pada halaman 9. Namun validitas teori atau sumber ilmiah lainnya dapat diperkuat dengan referensi dari jurnal atau buku akademik. Poin yang keempat yaitu pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Dalam buku ini membantu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kegiatan diskusi, dan kolaborasi antar siswa untuk menilai teks teman yang terdapat pada halaman 26. Kegiatan ini siswa diminta untuk membaca teks dengan nyaring secara bergiliran di depan kelas. Bagi siswa yang mendapat giliran menyimak, melakukan penilaian terhadap teman yang sedang membaca. Untuk memudahkan menilai, siswa mencentang pada format penilaian yang ada pada tabel, lalu menyampaikan secara langsung setelah siswa selesai membaca. Lalu ada bernalar kritis. Penugasan analisis sistematis teks deskripsi pada halaman 18.
Hal ini siswa membaca teks yang berjudul Terminal Baru Bandara Samratulangi Manado, perpaduan konsep tradisional dan modern. Lalu untuk memudahkan siswa membuktikan teks tersebut termasuk teks deskripsi atau bukan dengan cara mencentang pernyataan benar atau salah dan memberikan bukti informasi yang mendukung analisis siswa. Lalu ada mandiri. Siswa diarahkan untuk menyempurnakan teks mereka untuk publikasi. Pada halaman 23. Hal ini siswa diminta untuk menyempurnakan teks agar tulisan tersebut berkualitas, menarik, dan selaras dengan visi misi media. Biasanya akan dimuat. Bagi tulisannya yang dimuat akan mendapat imbalan atau honor, bergantung pada medianya. Tiap-tiap media memiliki standar berbeda soal ini. Yaitu poin kelayakan penyajian. Yang pertama ada keberpihakan pada siswa. Penyajian materi cukup menarik dengan banyak aktivitas seperti membaca teks, menonton video, dan latihan analitis. Gaya menyampaikan juga memotivasi siswa belajar aktif seperti diarahkan membuat karya tulis yang dapat dipublikasikan, yang terdapat pada halaman 22-24. Pada hal ini, siswa dapat mengetahui lebih jelas bagaimana cara menulis dan mengirimkan naskah ke media massa dengan cara menyimak tayangan di YouTube melalui kode QR. Siswa juga diberikan tips bagaimana agar sebuah tulisan dimuat di media massa. Lalu poin yang selanjutnya ada sistematika penyajian. Materi disusun secara logistik mulai dari pengenalan, bab 1, halaman 1, penjelasan detail hingga evaluasi dan asesmen pada halaman 27. Pada hal ini terdapat pengenalan mengenai buku tersebut dari nama penulis, penerbit, ISBN, dan judul pada bab 1 serta terdapat pertanyaan pemantik. Pada halaman 27 terdapat asesmen dengan siswa membaca teks berjudul Keindahan Alam Indonesia untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 6. Lalu poin yang D, penyajian inovatif. Buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 menggabungkan teks, ilustrasi, dan teknologi seperti penggunaan kode QR untuk mengakses multimedia. Contoh halaman 3 dan 7. Elemen ini mendukung pembelajaran berbasis proyek. Lalu poin selanjutnya ada kelayakan bahasa. Untuk yang pertama yaitu kesesuaian bahasa. Bahasa yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 yaitu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa SMA, namun tetap mempertahankan formalitas dalam pembelajaran. Poin yang kedua yaitu ketepatan tata bahasa. Dalam buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11, secara umum tata bahasa dan ejaan yang digunakan dalam buku sudah sangat baik sehingga siswa dapat memahaminya. Poin yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang membangun. Buku ini menggunakan bahasa yang inklusif, tidak mengandung bias, dan mendorong rasa percaya diri siswa. Seperti dalam panduan membuat deskripsi yang menarik yang terdapat pada halaman 20. Pada hal ini, siswa akan belajar menulis teks deskripsi. Sebelum menulis teks deskripsi, tentu saja siswa harus melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan, agar tulisan deskripsi siswa menarik sehingga seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Dalam membuat teks deskripsi, siswa diminta terlebih dahulu memperhatikan panduan membuat teks deskripsi. Lalu poin selanjutnya ada kelayakan grafika. Yang pertama tata letak dan desain. Pada buku ini memiliki tata letak yang menarik dengan penggunaan judul besar, subjudul, dan ikon sebagai penanda kegiatan yang terdapat dalam halaman XI. Pada hal ini siswa diarahkan untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan baik dan menyenangkan. Siswa akan menemukan gambar atau ikon yang memudahkan siswa untuk menyadari telah memasuki bagian-bagian dalam buku ini guna melancarkan proses belajar.
Yang kedua yaitu ada kualitas ilustrasi. Kualitas ilustrasi dalam buku ini mendukung pemahaman siswa, misalnya gambar tentang Candi Borobudur dan Kampung Takpala yang terdapat pada halaman 10. Pada hal ini terdapat teks deskripsi mengenai keunikan adat istiadat suku Abuy di Kampung Takpala Alor. Di dalam teks tersebut memuat gambar Candi Borobudur dan Kampung Takpala. Lalu yang ketiga ada konsistensi desain. Desain dalam buku ini yaitu penggunaan font, warna, dan elemen visual yang konsisten di seluruh buku, menciptakan pengalaman membaca yang nyaman sehingga siswa tidak mudah bosan dalam membaca karena siswa merasa nyaman. Kesimpulan berdasarkan analisis ini, buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 secara umum memenuhi kriteria seperti kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan grafika yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 ini telah layak untuk digunakan pada kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.